Ada cerita dari Nusa Tenggara Barat tentang mereka yang mewarisi tradisi leluhur. Mereka yang hidup berdampingan meski berbeda agama. Menjaga kesakralan ritual keagamaan. Juga menjaga tradisi adu ketangkasan, simbol satria. Inilah cerita tentang harmoni budaya Sasak. Suku Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Mengenal ragam budaya Sasak menjadi tujuan saya mendaratkan kaki di Lombok kali ini. Dusun Sade, Kecamatan Puncut, Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kampung suku Sasak tertua di Lombok. Meski telah menjadi destinasi wisata sejak 1993, bangunan rumah di dusun yang dihuni 150 keluarga ini tetap mempertahankan bentuk asli rumah adat suku Sasak. Karena kami hanya masyarakat petani dan kami buat rumahnya ini kayak pegunungan, rendah depan terus tinggi ke atas. Jadi rendah depan, pas kita masuk juga kita harus merunduk. Jadi menghormati walaupun kita tidak mengucapkan salam, tapi kita udah hormat. Perempuan Sasak di dusun ini harus bisa menenun. Kurmia misalnya, ia memproduksi tenun berupa songket dan sarung. Kurmia menenun sejak usia 9 tahun. Dalam sebulan, rata-rata ia bisa membuat 4 lembar kain sarung dan 2 lembar songket dengan pendapatan sekitar 3 juta rupiah per bulan. Kewajiban memiliki keterampilan menenun bagi perempuan dusun Sade bukan tanpa alasan. Tapi kalau perempuan emang nenun terus, karena kalau perempuan itu tidak ada yang sekolah sampai tinggi, cuman sampai SMP, karena kita di sini kalau perempuan tidak boleh jauh dari orang tua, harus dari bantuan orang tua, soalnya kita di sini masih kawin lari, kawin culik gitu. Itu ceritanya kami di sini, jadi tidak boleh jauh-jauh, apalagi untuk merantau sekolah aja kalau masih masih nginap-nginap tidak boleh. Selain Sade, Desa Lingsar juga masih mempertahankan adat dan tradisi tempo dulu. Desa seluas 450 hektar yang dihuni oleh sekitar 5.000 jiwa ini menjadi simbol kerukunan umat Hindu dan Islam di Kabupaten Lombok Barat. Di Taman Lingsar yang dibangun pada 1759 ini terdapat sebuah pura. Tepat di samping pura ada Kemalik yang menjadi tempat sakral bagi Muslim Sasak melakukan ritual keagamaan. Konon, penduduk Islam di desa ini menganut ajaran Islam Mututelu. Jadi istilahnya wetu itu artinya belum sempurna, ya, ajaran Islam yang belum sempurna, yang masih animismenya masih tinggi, dinamisme masih banyak hal seperti itu. Saya penasaran apa fungsi Kemalik sebenarnya. Jadi ini namanya Kemalik ya Pak ya? Ya, Di situ saya lihat itu langsung ada akses menuju pura, tempat beribadahnya umat Hindu di desa ini. Ini Kemalik ini memang khusus untuk Muslim di desa ini atau seperti apa tempat ini? Kalau di Kemalik ini kan tidak ada yang paling dominan, paling berhak. Tapi semua di sini masuk dari agama dan keyakinan masing-masing. Maka di sini ada 2 bangunan di tempat komplek kita ini, namanya Kemaliknya, tempat keramatnya bagi tempat suci, tempat keramatnya tempatnya para wali hilang, maka dibilang Kemalik tempat suci. Nah di timur ini, di komplek ini, di Kemalik ini namanya Petaulan. Apa sih Tahul? Penghubung. Sama siapa? Sesuai dengan ajaran kita. Kalau yang Sasak Muslim sama Allah. Nah, nanti silakan misalnya umat Hindu sesuai dengan ajaran agamanya. Makanya Taul, namanya penghubung. Tangga penghubung antara Kemalik dan pura pun syarat makna. Anak tangga yang menghubungkan Kemalik dengan pura ini berjumlah
17 ganjil. Nah, angka 17 ini bagi masyarakat Muslim Sasak di desa ini dimaknai sebagai jumlah rakaat sholat dalam sehari. Dalam sehari mereka sholat 5 waktu, rakaatnya jumlahnya 17. Nah, kemudian 17 juga disimbolkan sebagai hari diturunkannya kitab suci Al-Quran, 17 Ramadan. Dalam bahasa Jawa kuno, lingsar terdiri dari dua kata. Ling berarti suara dan sar adalah air. Sesuai dengan namanya, dalam kemalik terdapat mata air yang tak pernah surut dan dianggap sakral. Ada pancuran tuh khusus untuk berobat di sana itu. Tidak boleh orang mandi biasa. Jadi kalau kita mandi di sana, niatkan. Misalnya untuk awet muda, untuk supaya penyakit kita dijauhkan dari segala macam penyakit, enteng jodoh, orang melakukan. Nah setelah itu baru dia sholat. Tepat di tengah kemalik terdapat sumber mata air menyerupai kolam. Konon, disinilah air di desa ini pertama muncul. Di kolam berair jernih ini hidup ikan yang disakralkan oleh warga. Mereka menyebutnya ikan tuna. Kami memanggilnya dengan telur. Tak lama, seekor ikan berukuran besar pun muncul. Bentuknya mirip dengan belut raksasa. Tidak ada yang tahu pasti kapan ikan ini mulai muncul di kolam ini, begitu ya? Iya. Tapi menurut warga mempercayai itu ikan Ya, dari betul. mana asalnya? Dari jelmaan dari Tokat Wali itu. Ikan pertama kali mungkin ada di Lombok gitu. Ya. Tapi ikan ini tidak boleh sama sekali dimakan. Nggak berani gitu, pasti kena kualat segala macam gitu. Dan yang unik adalah ketika seseorang ingin melihat ikan ini, kita panggil dia dengan telur tadi ya, begitu Iya, manggil untuk sekali dengan makin. bau amisnya seperti itu. Kalau ikannya langsung muncul, dia memperlihatkan dirinya, itu diyakini warga akan membawa keberuntungan bagi yang melihatnya, betul. Iya, betul sekali. Memang kayak gitu. Umat Islam dan Hindu di desa Lingsar hidup berdampingan. Mereka bergotong royong ketika menggelar ritual keagamaan maupun upacara adat. Bahkan mereka tak melarang perkawinan beda agama dilakukan. Kembali ke lelaki, si pria. Kalau umat Hindunya pria laki, dia harus ikut. Kalau misalnya Islamnya laki, dia harus ikut. Itu intinya, sehingga tidak pernah terjadi gesekan gitu. Sama dengan saya Hindu, masuk Muslim. Udah kalau biasa aja dengan keluarga. Apa ada ngaben, apa, ya tetap kita lakukan bersama-sama gitu. Kita lihat kan pukulnya si A sama si B, apakah bisa enggak dia mengimbangi. Nah kalau dia bisa sama-sama enak, kita lihat betulnya kita adu dia itu kan. Nah, baru kita senang kita lihat dia itu. Suku Sasak punya cara tersendiri dalam bertarung. Salah satunya ini nih, presean. Presean merupakan permainan tradisional yang dilakukan oleh laki-laki di Pulau Lombok. Dimainkan 1 lawan 1, presean dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak selama dinilai memiliki kemampuan untuk bertarung. Eits, jangan salah, permainan adu ketangkasan yang satu ini tak boleh dilakukan sembarangan ya. Berbahaya. Jadi ini namanya presean nih. Peralatan yang digunakan ada 2. Ini adalah tameng yang disebut ende. Kemudian ada juga alat pukulnya dari rotan ini. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Ya Pak ya. Jadi sebenarnya ada teknik khusus ketika kita akan melakukan presean ya. Mukulnya nggak boleh sembarangan. Harus seperti apa posisinya? Posisinya kita punya arahan. Nah, biar pukulan kita tetap keras gitu kan. Kalau kita mukurnya enggak jelas berarti pukulan kita enggak ngaur gitu. Dan penjalinya harus posisi di atas Iya, supaya harus lebih siap, harus tegak, harus kuat kita megangnya kan. Pukulannya harus kuat. Kita intip pembuatan senjatanya ya. Ini adalah rotan yang akan digunakan untuk dijadikan penjalin atau alat pukulnya. Sudah dipotong sesuai standar ya, 105 cm. Jadi ini akan dimasak dulu. Dimasak dengan? Solar sama minyak tanah. Itu supaya apa nih? Biar kuat ya itu. Pak. Biar kuat. Oke, kita masukkan. Ya. Masukkan, Pak. Oke. Masukkan aja sudah. Langsung tenggelam? Longgar tenggelam. Oke, tutup, Pak. Oke, Bapak boleh atur apinya? Ya.
Kenali nih, Suwardi, warga desa Batu Kumpung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat berusia 50 tahun ini adalah mantan pemain presean yang sekarang kerap menjadi pekembar atau wasit presean. Ia tahu persis bagaimana membuat penjalin yang kuat dan tidak mudah patah saat digunakan. Rotan yang telah direbus selama sehari semalam tinggal diluruskan nih. Setelah diolesi minyak, rotan dibakar. Kemudian diluruskan hingga bentuknya sempurna. Rotan yang sudah lurus dililit dengan tali. Tali dipasang di bagian pegangan dan ujung rotan. Talinya harus dililit dengan rapat ya. Kalau yang buat pegangan harus yang besar. Jadi ini kalau dililit panjangnya harus sampai seberapa Pak? Ya kadang-kadang kita pakai 20 atau 30. Untuk pegangan Untuk di sebelah pegangan. sini. Yang di ujungnya juga sama. Nggak beda. Kalau di ujung. Agak panjang kadang-kadang kita pakai 60. Tapi kalau dulu ini polos ya bahkan ya. Polos dulu. Nggak ada yang dililit sama benang, nggak ada. Ini kalau sudah dililit seperti ini nanti akan jadi seperti ini nih. Nih. Tapi biasanya ada juga yang memberi warna pada penjalin ini. Biasanya warna merah dan hitam, gitu ya, banyak ya. Ini ada warna merah, ini adalah simbol keberanian. Saatnya mengenal presean lebih dekat. Presean biasanya diiringi musik gamelan sasak. Jadi dalam presean ini ada 3 jenis irama musik yang dimainkan ya. Yang pertama adalah irama pengempoh. Ini biasanya iringan yang untuk memanggil agar nanti masyarakat berdatangan untuk menonton presean. Yang kedua adalah irama pengadok. Ini lebih ke penggugah atau perangsang. Nanti saat penggemar melakukan pencocokan pepadu yang akan bermain, nah dilakukanlah iringan musik seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah iringan musik pengalus atau penghalus. Iringan musik ini lebih halus, biasa dominan dengan suara seruling. Ini biasanya untuk mendamaikan, supaya pepadu yang setelah bertarung ini bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Wasit atau pekembar mulai memasuki arena. Tugas pertamanya adalah mencari 2 laki-laki yang akan bertarung. Merekalah yang paham memasangkan pemain yang disebut pepadu. Kita lihat kan pukulnya si A sama si B, apakah bisa enggak dia mengimbangi. Nah kalau dia bisa sama-sama enak kita lihat, itulah kita adu dia itu kan. Nah, baru kita senang kita lihat dia itu. Konon presean dilakukan untuk menguji ketangkasan laki-laki yang beranjak dewasa. Karenanya permainan ini menjadi ajang memperlihatkan kegagahan. Dulu presean digelar untuk melatih ketangkasan suku Sasak berperang melawan penjajah. Permainan ini menggabungkan seni bela diri dan seni tari. Tuh lihat, pepadunya menggerakkan badan seperti menari. Kalau kita yang masyarakat Sasak ini adalah simbol kesatrianya orang Lombok, ya. Jadi kalau kita dulu kita presean, ya berani, berarti ya seperti perempuan-perempuan itu akan gimana terhadap kita, ya yang cowoknya, ya karena itulah simbol kesatrianya orang Lombok itu presean ini menunjukkan bahwa dirinya itu seorang yang kuat, ya. Aturan main dalam presean sederhana. Jika salah satu pepadu berdarah, akan dinyatakan kalah. Kalau dia mampu sampai 1 atau 2, 3 ronde, berarti lanjut. Kalau 1 ronde, kalau dia sudah tidak mampu, dia menyerah, termasuk dia kalah. Kalau ada kejuaraan, nanti kan kepalanya kita hitung 10, kalau kena. Kalau tangannya kita hitung 8, kalau badannya kita hitung 5. Kalau kepalanya yang kena, kalau sudah netes termasuk dinyatakan bocor dah itu. Itu sudah takkan kalah dah itu. Masyarakat adat Sasak menganggap adu ketangkasan ini sakral. Karenanya, presean hanya digelar pada waktu tertentu saja. Seperti di Desa Lingsar ini nih, presean digelar bertepatan pada bulan ke-7 penanggalan Sasak sebagai tradisi meminta hujan. Wah, permainan ini benar-benar perlu kecekatan nih. Pepadu harus tangkas menggerakkan ende dan penjalin yang dipegang. Jika konsentrasi berkurang sedikit saja,
bisa-bisa penjalin mendarat di badan. Bagi pepadu, memenangkan permainan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Seperti Nur Hakim nih, sederet prestasi diraihnya sejak ia mulai menjadi pepadu di usia 12 tahun. Nur, habis main gimana rasanya habis main presian? Ya, lumayan cukup lelah. Cukup lelah. Tapi kenapa sih suka sama presian? Ini kan adu ketangkasan ini ada aksi kekerasan gitu loh. Maksudnya nggak takut luka atau badannya atau gimana? Karena udah hobi. Udah hobi. Pernah sampai separah apa dulu? Pernah berdarah luka di mana? Sampai nggak bisa tidur. Nah ini kalau luka gini, diobatinnya pakai apa biasanya? Nggak pernah. Cuman pakai kusir kadang. Kalau sebelum main presean, itu ada ritual khusus nggak? Doa khusus? Nggak ada. Nggak ada. Bagi para pemainnya, presian menjadi permainan yang menyenangkan. Tapi bagi yang menonton, sedikit menyeramkan ya. Oh, first time that I see this traditional sport, I'm very impressed. Yeah, impressed in the way like, yeah, scary because I never see that. In France, it doesn't exist. Meski mengandung unsur kekerasan, permainan adu ketangkasan suku Sasak ini menjadi magnet wisatawan. Jangan melakukannya dengan sembarangan ya, karena presean harus dilakukan oleh ahlinya. Dapat satu, lumayan. Warga Desa Lingsar biasa melakukan ritual perang topat setiap tahunnya. Menjelang perang topat digelar, mereka sibuk membuat ketupat. Ketupat yang digunakan untuk perang topat bukan ketupat yang berukuran besar seperti ini. Ini biasa kita lihat kalau lebaran begitu ya, ketupatnya seperti ini. Tapi yang digunakan yang berukuran kecil, ini ukurannya sekitar 2 kali 3 cm. Nanti diisi beras seperempatnya lalu dimasak. Nah, kenapa mereka menggunakan daun kelapa? Karena mereka meyakini kalau pohon kelapa ini kan punya banyak manfaat nih. Semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, buah kelapanya, sampai daun kelapanya. Nah, mereka berharap dengan menggunakan daun kelapa seperti ini untuk ketupatnya bisa membawa hal baik, bisa memberikan banyak manfaat dalam kehidupan warga di desa ini. Sementara Remi bertugas membuat kebun odek. Hanya perempuan yang telah menopause dan dianggap suci diperbolehkan terlibat membuat kebun odek. Dipimpin oleh pemangku adat, kebun odek dibuat dari buah kelapa tua yang ditancapkan 9 batang bambu. Dalam bahasa Sasak, kebun odek berarti kebun kecil yang merupakan simbol kemakmuran. Selain kebun odek, ada pula sebuah botol kaca yang dibungkus dengan kain putih dan diikat dengan tali kuning sebagai lambang kesejahteraan. Mereka menyebutnya momot. Jadi botol ini ditutup dengan rapat dengan kain. Nah, ini setelah nanti rangkaian acara perang topat selesai, maka akan dilakukan ritual kembali. Kemudian nanti kain yang membalutnya ini akan dibuka. Nah, pada saat dibuka nanti dilihat apakah dalam botol tersebut ada airnya atau tidak. Kalau ada air, warga meyakini tanah mereka akan subur. Apapun yang mereka tanam akan tumbuh dengan baik. Dan kalau misalkan tidak ada airnya, maka diyakini kemarau panjang akan melanda desa ini. Sehari sebelum perang topat digelar, umat Hindu di Desa Lingsar melakukan ritual mendak betare. Mereka berjalan sambil membawa sarana upacara dan pratime dari Pura Gaduh. Jadi ada 3 yang di pendak itu antara Betara Gunung Agung, Betara Sakti, sama Betara Gunung Rinjani. Menjemput air suci itu lalu disetanakan di tempat yang memang beliau disetanakan. Sementara umat Muslim menggelar roah gubuk.
Sambil berzikir, mereka memanjatkan doa agar perang Topat berjalan tanpa kendala. Kita akan mendoakan leluhur kita yang menurut konon, menurut sejarahnya itu di sini tempat menghilangnya salah seorang wali. Jadi holtahnya ya diperingati dengan roh gobok sebagai rasa ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Roh gubuk diakhiri dengan begibung, tradisi makan bersama orang Sasak. Menjelang sore di hari yang sama, seekor kerbau hitam akan diarak. Tradisi ini disebut ngeliningan kaok. Jadi di sini sudah ramai sekali. Nah, umat Hindu dan juga Muslim Sasak di Desa Lingsar ini sudah memiliki kesepakatan ya. Seperti kita ketahui kalau sapi itu adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Jadi tidak boleh ada sapi yang disembelih di kawasan Desa Lingsar ini. Begitupun dengan babi. Babi haram bagi umat Muslim. Jadi ketika umat Hindu ada upacara di Desa Lingsar ini, tidak boleh membawa babi dan memakan babi di kawasan Desa Lingsar. Nah, kerbau dipilih karena hewan ini bersifat netral. Diiringi musik gamelan, para perempuan mengarak momot dan kebon odek yang telah dibungkus daun. Sementara warga laki-laki menggiring kerbau dengan menggunakan tali di bagian depan dan belakang. Jadi yang di depan itu dikhususkan untuk yang beragama Hindu, dan yang di belakang dikhususkan untuk orang yang beragama Muslim. Jadi nanti ketika kita tidak collab, nanti kerbaunya bakal lepas gitu. Jadi kalau kita tidak tarik, kerbaunya bakal nyundul ke yang di depan. Tapi kalau kita tidak ulur juga, nanti kerbaunya tidak mau jalan karena ngamuk-ngamuk sendiri di sini, otomatis penonton yang lain kena juga. Kerbau diarak mengelilingi Pura Gaduh dan Kemalik sebanyak 3 kali. Sesekali kerbau terjatuh. Puluhan pemuda menariknya dengan kuat. Saya termasuk orang yang tidak tega melihat hewan diperlakukan seperti ini. Tapi ini adalah tradisi ya. Cuma saya membayangkan, saya terbayang rasanya bagaimana sakitnya kerbau itu. Karena dia ditarik dari belakang dan dari depan. Kerbau ini akan disembelih. Selain sebagai simbol kebersamaan, ngeliningan kaok juga menjadi tanda penghormatan antara umat Hindu dan Islam di Desa Lingsar. Serem juga sih, karena kasihan juga sama kerbaunya kan. Tapi gimana ya? Kalau nggak kayak gitu, nggak seru mungkin sama pemuda-pemuda di sini gitu. Ngeliningan kaok ditutup dengan mengarak momot dan kebon odek menuju Kemalik. Di dalam Kemalik, mereka berputar 3 kali. Kemudian, seraya memanjatkan doa, mereka menaruh momot dan kebon odek di petaulan. Upacara perang Tupat ini dilakukan sore setelah bergugurannya daun waru, ya. Jadi kenapa dilakukan sore? Karena dulu tidak ada jam, ya, tidak ada waktu orang menentukan waktu lewat. Kalau sudah berguguran daun waru berarti jam 5, ya. Itu menurut orang tua kita dulu. Sehingga maknanya itu kenapa dilakukan pada saat rarak kembang waru? Karena pada saat itulah tongkat wali ini bisa kecabut dan airnya keluar. Keesokan harinya perang Topat digelar. Sebelumnya, umat Hindu menggelar pertunjukan tari rejang. Perang Topat bertepatan dengan Puja Wali atau perayaan hari jadi tempat suci bagi umat Hindu. Menjelang pukul 5 sore, warga mengarah ketupat menuju Kemalik. Jadi sebelum perang Topat yang digelar, ini Topat atau ketupat ya dibawa dulu ke Kemalik nih. Nanti akan dilakukan doa bersama, ritual supaya mereka juga memohon izin kepada leluhur ya mereka supaya mendapatkan keberkahan nanti saat digunakan pada saat perang Topat. Usai berdoa, perang Topat pun dimulai. Lebih dari 1.000 warga memadati Taman Lingsar. Mereka berebut ketupat yang dilempar dari pagar Kemalik. Kita dapat 1, lumayan. Perang Topat hanya dilakukan sore pada hari ke-15 bulan ke-7 penanggalan Sasak. Sayangnya, jumlah ketupat yang dilempar tak sebanding dengan banyaknya warga. Alhasil, mereka berebut ketupat meski saling dorong. Jadi memang lumayan
lumayan susah ya buat dapetin ketupat ini. Saya baru dapat 2 nih. Jadi memang ramai sekali mereka saling berebut ketupat karena memang warga di desa ini meyakini bahwa ketupat ini membawa hal-hal baik ya. Jadi setelah perang topat ini selesai digelar, mereka akan membawa topat atau ketupat ini ke rumah karena mereka yakin akan banyak hal baik datang dalam kehidupan mereka. Ada yang membawanya pulang ke rumah untuk digantung di rumah supaya mendapatkan rezeki yang melimpah. Ada juga yang dipasang, ditanam di sawah supaya hasil padi mereka tumbuh subur dan panennya melimpah. Ada juga yang menggantungnya di pohon agar mendapatkan buah yang banyak dan masih banyak lagi. Yang jelas ketupatnya tidak untuk dimakan. Meski berlangsung singkat, warga antusias berebut ketupat. Kalau pulang, taruh di tempat anak sembahyang dulu, terus taruh di tempat beras gitu. Ya, awet jadinya, lama jadinya habisnya gitu. Berasnya ya. Dibawa pulang, kita itu kan ditaruh di warung kita supaya laris dagangannya. Takut sih kita tapi laris sedikit kan kayak itu tadi orang yang lari ngejar kita itu sampai saya jatuh itu tadi di tangga itu. Saya takut ini sama anak kecil ini dia jatuh, tarik saya jadinya jatuh saya. Suku Sasak dengan ragam tradisi yang dimilikinya menjadi cerita tersendiri. Tradisi bagi laki-laki dan perempuan. Juga ritual yang dilakukan antar umat beragama. Hidup berdampingan selaras dengan alam semesta. Menjadi identitas keharmonisan budaya di Pulau Lombok.